Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Darujatulya dari kelompok 3. Nah, di video kali ini saya beserta dengan teman-teman saya, yakni diantaranya ada si Cindy, ada si Ubay, ada si Jusno, ada Isma, ada Rizky, dan juga ada Indri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hutan hujan tropis. So, apa itu hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis merupakan hutan yang terletak pada kawasan di posisi 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Sehingga dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tempat adanya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini terletak di berbagai macam pulau, yakni diantaranya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa, serta di berbagai tempat lainnya. Nah, adapun ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini, yakni diantaranya memiliki pohon yang tinggi, rapat, dan berdaun lebat. Sinar matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan, kelembapan udara yang tinggi, memiliki vegetasi tanaman yang berlapis, terdapat genangan air di dasar hutan, serta memiliki daya regenerasi yang tinggi. Saya dari kelompok 3 mengenai hutan tropis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flora hutan tropis. Tumbuhan penyusun hutan tropis terbagi menjadi 7 kelompok utama. Yang pertama ada pohon-pohon hutan, yang kedua ada tumbuhan ternak, yang ketiga ada tumbuhan pencekik, yang keempat ada tumbuhan pemanjat, yang kelima ada tumbuhan epifit, yang keenam ada tumbuhan saprofit, yang ketujuh ada tumbuhan parasit. Pertama ada pohon-pohon hutan. Pohon-pohon ini merupakan komponen struktural utama. Kanopi ini terdiri dari 3 tingkatan dan masing-masing tingkatan ditandai dengan jenis pohon yang berbeda. Tumbuhan ternak yaitu tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu. Sebutan tumbuhan ini hanya diperuntukkan untuk tumbuhan yang berukuran kurang dari 2 meter. Contoh tumbuhan ternak yaitu paku-pakuan. Yang ketiga ada tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik yaitu memulai hidupnya sebagai epifit dan menurunkan akar ke tanah. Contoh dari tumbuhan pencekik yaitu pohon beringin. Yang keempat ada tumbuhan pemanjat. Tumbuhan pemanjat sering dikenal dengan sebutan liana. Tumbuhan pemanjat bergantung dan menunjang pada tumbuhan utama dan memberikan hiasan utama pada hutan tropis. Yang kelima ada tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Contoh dari tumbuhan epifit yaitu tanaman anggrek. Yang keenam ada tumbuhan saprofit. Tumbuhan saprofit mendapatkan zat hara dari bahan organik yang telah mati bersama dengan parasit. Contoh dari tumbuhan ini yaitu tumbuhan jenis anggrek dari suku Burmaniaceae. Yang ketujuh ada tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit mendapatkan zat hara dari inangnya untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan ini bersifat merugikan. Hemiparasit biasanya yaitu tumbuhan benalu. Fauna yang hidup di hutan tropis umumnya yaitu hewan yang hidup di pepohonan seperti berbagai macam burung yang memiliki warna cerah. Contohnya yaitu cendrawasih, burung nuri, burung beo, dan jenis burung yang tidak bisa terbang seperti kasuari. Nah, selain itu terdapat jenis mamalia seperti kerbau, macan tutul, gajah, badak, babi, harimau, rusa, dan beberapa jenis primata seperti gorila, simpanse, orangutan, dan gibbon. Selain itu, terdapat berbagai macam jenis reptil seperti buaya, anaconda, kadal, bunglon, iguana, biawak, piton, dan lain-lain. Terdapat pula amfibi seperti katak yang memiliki warna cerah, dan ada kodok juga. Dan untuk kelas fishes atau ikan ada piranha, ikan lele, lumba-lumba tawar, gurame, dan lain sebagainya. Itulah fauna yang terdapat di hutan tropis. Untuk
berbagai macam gambarnya dapat dilihat. Berikut ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Soltima Ratnasari dari kelompok 3 Hutan Hujan Tropis. Selanjutnya saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangatlah penting karena keanekaragaman hayati akan menjaga kestabilan dan keseimbangan ekosistem yang membentuk suatu biodiversitas, flora dan fauna yang bermacam-macam, seperti adanya hubungan timbal balik antara tumbuhan dan hewan maupun sebaliknya. Persebaran keanekaragaman hayati hutan hujan tropis di Indonesia didasarkan mengikuti garis Wallace yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Yang pertama, wilayah keanekaragaman hayati bagian Barat meliputi Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Fauna di wilayah Barat ini disebut sebagai fauna tipe asiatis. Ciri flora di wilayah Barat ini mempunyai ciri kayunya yang berharga, hutannya yang hijau sepanjang tahun, heterogen atau menyebar. Selanjutnya yaitu ada wilayah yang kedua, wilayah keanekaragaman hayati bagian tengah, meliputi Sumatera, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kawasan ini membentuk biodiversitas perpaduan antara wilayah barat dan timur. Flora dan fauna di wilayah tengah ini memiliki ciri unik, yaitu disebut sebagai spesies endemik. Contohnya, fauna endemik dari Sulawesi adalah Babulus warnesi atau disebut juga anoa. Wilayah yang terakhir ini yaitu wilayah keanekaragaman hayati bagian timur, meliputi kawasan Maluku hingga Papua. Tipe biodiversitas ini disebut tipe Australis karena berbatasan langsung dengan Australia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ismana Fajriatun. Di sini saya akan menjelaskan pola interaksi. Pola interaksi ini dibagi menjadi 5 macam. Mereka ini memiliki peranannya masing-masing. Yang pertama yaitu netral. Netral ini jika makhluk hidup ini berinteraksi satu sama lain, tidak saling mengganggu dan hidup dalam satu ekosistem yang sama. Tidak terjadi persaingan antara mangsa dan pemangsa. Contohnya yaitu kumbang dengan lebah. Nah, kumbang ini menempel pada batang dan daun, sedangkan lebah ini menghisap nektar yang ada pada bunga. Nah, keduanya ini hidup dalam satu ekosistem yang sama, tetapi tidak ada persaingan antara keduanya. Kedua yaitu predasi. Nah, predasi ini merupakan interaksi antara dua makhluk hidup, yang satu menjadi pemangsa, satu lagi menjadi mangsa, terjadi dalam sebuah ekosistem. Contohnya yaitu katak dan ular. Nah, katak ini menjadi mangsa dan ular ini menjadi pemangsa. Yang ketiga yaitu simbiosis. Nah, simbiosis ini merupakan interaksi antara dua spesies berbeda yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu monyet pemakan buah-buahan yang ada pada tanaman dan pohon. Nah, monyet ini memakan buah-buahan tersebut dan menyebar biji-bijinya, sehingga akan menjadi benih-benih dari tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, merupakan hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang satu merasa diuntungkan, satu lagi merasa dirugikan. Hal ini terjadi karena salah satu dari makhluk hidup tersebut biasanya kekurangan organ atau enzim. Nah, tetapi makhluk hidup ini membutuhkan untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu bunga rafflesia dengan inangnya. Nah, bunga rafflesia ini menyerap hasil fotosintesis dari inangnya. Nah, inangnya ini merasa dirugikan karena kehilangan beberapa hasil dari fotosintesisnya. Yang terakhir ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini hubungan interaksi antara dua makhluk hidup, yang satu merasa diuntungkan, yang satu tidak merasa dirugikan. Contohnya yaitu katak ini berteduh pada daun-daun atau pepohonan ketika sedang turun hujan atau badai. Nah, keuntungannya katak ini mendapat perlindungan dari daun atau pohon tersebut. Nah, sedangkan tumbuhan tersebut ini tidak merasa dirugikan. Yang keempat ada antisimbiosis. Nah, antisimbiosis ini merupakan interaksi antara
makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya yaitu jamur penisilum. Nah, jamur penisilum ini menghambat beberapa pertumbuhan bakteri sehingga tidak dapat berkembang biak. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai antibiotik yang diberi nama penisilin. Yang terakhir yaitu ada kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang saling bersaing untuk memperoleh atau mendapatkan hal yang sama. Contohnya yaitu orangutan dengan kera dalam memperebutkan makanannya di dalam hutan. Nama saya Rizky Permatasari dari kelompok 3 tentunya. Di sini saya akan menerangkan bagian materi kami tentang hutan hujan tropis mengenai kerusakan ekosistemnya. Kerusakan ekosistem di hutan hujan tropis itu banyak faktornya. Banyak banget kalau kita lihat di Google, di search itu banyak banget. Dan itu secara garis besar itu bisa dibagi menjadi dua, faktor alam dan faktor buatan. Faktor alam ini adalah faktor yang diakibatkan secara alami tanpa campur tangan atau ulah manusia. Contohnya itu seperti kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa masuk ke faktor buatan juga, tapi kalau di faktor alam itu kebakaran hutan ini diakibatkan karena aktivitas alam atau natur, itu seperti aktivitas gunung berapi, terus petir akibat tersambar petir dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada angin ribut atau yang bisa disebut dengan badai. Jadi angin ribut ini itu akibat adanya tekanan yang berbeda di daerah hutan hujan tropis tersebut yang mengakibatkan adanya putaran angin yang sangat besar, dan akibat dari badai ini itu bisa merusak ekosistem tentunya yang ada di dalam hutan, seperti pohon-pohon itu rusak, tanah juga bisa rusak, hewan-hewan makhluk hidup juga bisa rusak. Yang ketiga itu ada kemarau panjang. Jadi kemarau panjang ini adalah kemarau yang tidak biasanya itu berlangsungnya itu lama, sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan di beberapa tumbuhan terutama yang bisa dilihat. Tanah juga bisa mengalami kering. Yang keempat itu adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini berarti magma di dalam gunung berapi atau material di dalam gunung berapi itu bisa keluar dan bisa menuju turun ke area hutan hujan tropis ini atau area hutan, dan mengakibatkan tanah bisa rusak karena tanahnya itu tertimbun oleh material yang berasal dari dalam perut bumi. Magma juga bisa mengakibatkan kebakaran di daerah hutan. Oke. Yang kelima itu ada tsunami. Tsunami itu adalah gelombang yang besar ya. Tsunami ini bisa merusak ekosistem tentunya secara langsung dan secara besar, sangat besar, terutama bisa mengakibatkan pohon-pohon atau organisme semuanya bisa musnah, dan tanah hutan tersebut juga bisa mengalami erosi. Oke, yang kedua itu adalah faktor buatan. Faktor buatan ini bisa diakibatkan oleh faktor ulah manusia atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Contoh-contohnya itu seperti pertama ada kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan ini juga masuk dalam faktor buatan. Kalau masuk dalam faktor buatan berarti diakibatkan oleh ulah manusia karena beberapa hal seperti adanya perluasan lahan, illegal logging. Jadi hasilkan lahan-lahan ini keadaan kritis yang tinggi sehingga bila ada percikan api sedikit maka akan cepat merambat dan api tersebut bisa semakin besar. Kedua itu ada penebangan secara liar.
penebangan hutan secara liar ini bisa mengakibatkan hutan gundul. Ketiga adalah usaha pertambangan secara ilegal, berarti di dalam tanah hutan tropis tersebut kemungkinan terdapat adanya hasil tambang yang mengakibatkan oknum-oknum tertentu itu tertarik untuk menggali hasil tambang tersebut, sehingga terjadinya kerusakan tanah, penggalian tanah bisa secara besar-besaran yang mengakibatkan tentu mikroorganisme di dalam tanah, makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar hutan tersebut itu bisa kehilangan rumah dan tanah juga bisa mengalami rusak, ekosistem juga rusak. Perkenalkan, nama saya Iriani dari kelas 10 semester 4, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari hutan hujan tropis. Yang pertama adalah pendidikan masyarakat. Di negara hutan hujan, termasuk Indonesia, umumnya penduduk lokal tidak mengerti betapa pentingnya hutan hujan. Dengan program pendidikan ini, mereka dapat belajar dan mengetahui bahwa hutan hujan merupakan sumber kunci, contohnya air bersih, dan juga rumah sebagai hewan dan tumbuhan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ini adalah rehabilitasi hutan hujan. Dalam melindungi hutan hujan, kita juga butuh melihat hutan yang rusak dapat disehatkan kembali. Walaupun tidak mungkin untuk menanam sebuah hutan kembali, tapi yang rusak juga dapat memulihkan diri setelah ditebangi. Terutama jika mereka mendapat bantuan melalui penanaman kembali. Tahap ketiga adalah hidup dengan tidak merusak lingkungan. Ini Indonesia telah menggunakan sistem kredit karbon melalui penghindaran penggundulan hutan. Solusi keempat adalah taman perlindungan. Cara efektif untuk melindungi taman hujan adalah melibatkan penduduk lokal atau asli di manajemen taman. Penduduk asli lebih tahu mengenai hutan dibandingkan siapapun dan memiliki ketertarikan menjaganya dengan aman sebagai sistem yang telah memberinya makanan, tempat, dan air bersih.